guys, selamat malam. Saya Gusti Romo. Ini Pak Andre. Malam Pak Gusti. Lagi duduk dengan teman sekaligus saudara nih. Sehat Pak? Sehat. Sorry Pak kalau terlatih kan. Saya datang sini. Oh, masih ada PR saya kemarin yang mau saya tanya. Oh, Bapak, kemarin kita waktu video yang pertama tuh Gak bisa lama-lama kan? Ini dari part 2-nya nih. Kita naik lagi. Nah, ada berapa yang tercatat Bapak? Semua varian-varian jenis. Sekarang yang mau ditanya Pak Gusti nanya kan varian tentang laki-laki kah atau perempuan? Ada untuk laki-laki, ada untuk perempuan, ada juga untuk waria. Ya, buat teman-teman semua, buat saudara-saudara semua, mungkin bagi kalian yang belum tahu bagaimana aroma-aroma dari OK Parfum ini, boleh dicoba ini Bu. Semua wangi apa aja ada. Jamin aromanya memancing apapun deh. Yakin? Bu, buruan langsung Bu. Dijamin aromanya yakin deh, yakin. Sampai aroma gaib aja ada. Waduh ada juga Pak. Unisex. Jadi aroma di OK Parfum ini kurang lebih hampir 1.200 varian aroma. Itu udah total, mau itu Total, mau waria, mau cewek. semua. Mana yang diminati mungkin ada sekitar oleh golongan masyarakat Indonesia ini ada sekitar 300 varian aroma. Contoh, Pak. Contohnya yang aroma yang bestseller itu Bakarat yang disukai pasar, Roman Wish, YSL, baru Jumalon English, Channel Ching, dan ada beberapa aroma yang lain. Saya punya kawan tuh dia bilang pokoknya parfumnya kayak kayu apa ya, garu Pak, Louis Vuitton gitu. Oh itu LV Rose. Nah, kalau LV itu memang identiknya rata-rata kebanyakan dari rempah-rempah. Jadi LV itu banyak jenis, LV Rose, LV. Ada beberapa item kalau di LV ini. Jadi banyak. Di Bakarat juga ada beberapa item. Di YSL juga ada beberapa item. Ini kita mengeluarkan lagi produk baru aroma yang namanya YSL Paris. YSL Paris. Yang itu baru, dia kayak mana Pak? Dominan ya, ke apa? Alam kah atau apa? Banyak orang masyarakat yang belum tahu tentang YSL Paris. Yang orang tahu masih YSL Black Opium. Black Opium. Ya. Yang Paris ini di mana yang udah banyak beredar? Eropa kah atau mana? Kiblatnya Paris. Berarti Eropa Pak ya? Eropa. Udah dulu. Karena memang rata-rata semua bahan baku kimia parfum ini semua dari Eropa. Iya, Eropa. Kalau Indonesia belum ada. Indonesia belum Pak? Belum lah, kecuali aroma gaib. Aroma gaib. Ya, kalau aroma gaib. Ini aroma gaib tuh kayak melati. Oh iya. Gaib kan juga suka wangi-wangian, bukan manusia. Iya, benar. Ya. Makanya juga ada julukan kadang-kadang orang minyak nyong-nyong, Iya, minyak duyung. itu buatan Indonesia yang karena yang saat ini yang masih terjun ke gaib-gaib itu ya yang tentang leluhur itu baru orang Indonesia yang masih kuat dengan leluhur. Gaib iya. Nah, itu. EUD Parfum ini dari asalnya Prancis juga berarti Prancis atau gimana? Itunya dulu coba. dari luar negeri. Cuman ya memang saya nggak tahu artinya itu apa. EUD Parfum, EUD Toilet itu kandungan sebenarnya. EDP. Apakah ada Color. fungsi penggunaannya tuh? Ada. Oh iya. Kalau EUD Parfum ini identiknya dari minyak dia. Bukan campurannya dari air. Kalau EUD Toilet itu dari air. Nah itu. Nah, hal-hal seperti ini mungkin kalau bagi orang-orang yang istilahnya bukan pemain parfum lah ya Pak ya. Kan nggak saya lah contohnya gue kan. Ini kan tidak terlalu mengetahui kan EUD Toilet kayak pasti nggak tahu. Yang namanya iya. orang awam pasti nggak tahu. Tapi yang jelasnya dimana anak muda milenial itu saya anjurkan memang harus pakai parfum supaya wangi. Karena kan sekarang anak muda milenial itu kalau nggak wangi kurang pede. Karena sudah diturunkan dari zaman leluhur sampai zamannya modern. Memang wangi-wangian itu perlu. Sambil saya lihat Pak ya. Boleh Bang. Oh. Dan kita dari zaman Majapahit atau zaman sejarah dulu yang Ya memang suka sudah wangi-wangian. Dari zaman Nabi dulu. Iya. Dulu sebelum adanya parfum, sebelumnya ada parfum kan orang mandi harus pakai sabun yang wangi. Sebelum ada sabun kan orang mandi pakai jeruk purut, jeruk nipis, sirih. Memang yang suka yang wangi-wangian Bang Gusti. Abang ini malam minggu nih. Abang Gusti undang saya datang, saya pun berterima kasih. Abang mau keluar mau dari rumah Bang Gusti jumpai klien, pengen wangi nggak? Wangi dong. Saya cium aroma abang datang tadi, saya langsung tahu. Iya. Pasti abang pakai aroma Jumalon English. Iya. Pasti. Bapak istilah batin kalau misalnya bisa saya bilang karena udah
ibarat keseharian bapak itu udah dengan wangi-wangian semua, itu udah pasti penciuman bapak itu udah sangat sensitif kali. Apapun itu bau itu udah tahu. Sedikit banyaknya Bang Gusti itu pasti bisa mengetahui karakter aroma yang dipakai seseorang. Karena kalau kita nggak mengetahui, gimana kita mau menjelaskan tentang knowledge parfum. Jadi harus tahu kita, oh si A lewat dia pakai aroma parfum ini, si B lewat pakai aroma parfum ini. Kita harus tahu itu. Terus Pak, kira-kira Pak di parfum ini Pak, apa inovasi yang ingin Bapak lakukan lagi? Entah misalnya contohnya inovasi yang ingin Bapak kembangkan, misalnya masih di seputar parfum ya Pak ya? Misalnya ngebuat packagingnya lebih apa atau itu ya Bang Gusti, itu salah satu masukan yang bagus dan yang baik. Saya memang saat ini lagi membuat program terbaru itu pertama kalinya di packaging. Iya Pak. Ini kan saat ini Oke Parfum dengan kondisi telanjang. Kalau membeli satuannya, masih botol doang. Saya lagi buat program kotak satuan. Nah, itu maksud saya tadi makanya. Per satu aroma, satu item, satu kotak. Jadi kan eksklusifnya dapat untuk. Cuman saat ini mungkin saya masih menjaga biaya kos untuk ke reseller. Ya, benar. Jadi masih pakai paper bag ini. Saya soalnya pernah lihat ada teman saya waktu lagi saya di rumah dia nih kan, paket datang paket. Udah saya ke depan kan ambil. Apa namanya? Parfum kayak ini. Nah itu makanya tadi saya coba tanya ke bapak seputaran ini, soalnya saya lihat packaging dia, kok eksklusif sekali kayaknya bentuknya kan, yang kayak bapak bilang satuan dia bener ya, kayak kardus itu Pak. Seperti kalau kita lihat di mall itu kan setiap aroma, contohnya Batara 5540 dia satu aroma itu satu kotak, Jomalon satu aroma satu kotak, dan ini Oke Parfum mengarah ke sana. Jadi tujuannya untuk membuat para reseller itu jual ke Indonesia itu pandangan orang melihat lebih baik dan lebih bagus. Padahal ya kualitasnya isinya bagus. Cuman itu kayak ibaratnya kalau manusia pergi nggak pakai baju kan kurang enak. Kalau cuma hanya pakai singlet. Tapi saat ini Oke Parfum kalau isinya kandungannya sudah baik. Dan buat agama Muslim sudah bisa digunakan untuk ibadah. Kalau apa lagi yang mau saya tanya? Ini varian ukuran botol Pak. Itu punya Bapak ini ada varian berapa aja? Pasti kan banyak. Ada 1.200 varian aroma dan satu botol ini Bang Gusti isinya kurang lebih 33 mili. Ini 33 mili berarti sekarang 33 mili dengan botol Jomalon Slim. Dia Jomalon ini botolnya ada beberapa versi. Tapi kita menggunakan Jomalon itu botol yang slim. Karena botol slim ini lebih banyak isinya dibandingkan botol yang opal. Karena lebih besar dia tulangnya dibandingkan. Oh, tahu saya. Tahu. Ya. Kalau ini kan memang tulangnya kecil tapi isinya banyak. Benar tuh. Artinya padat Pak ya ini. Padat. Iya. Nah, kalau misalnya ada berapa jenis tipe botol yang berbeda-beda yang di Oke Parfum Bang Gusti pertama kali launching. Masih banyak kan? Launching itu menggunakan botol, kalau Bang Gusti tahu, botol lilin press yang botol panjang. Panjang yang 30 mili, tapi panjang, tapi isinya sedikit. Dan saya upgrade ke botol Jomalon yang opal. Lalu saya upgrade lagi 1 tahun kemudian, saya upgrade botol Jomalon Slim. Ini botol Jomalon Slim ini udah hampir sekitar kurang lebih 1 tahun saya gunakan botol ini. Dan mudah-mudahan konsumen reseller tertarik dengan botol Jomalon Slim ya, karena lebih simpel dan lebih gampang kan membawanya kemana-mana. Iya memang sih, ini kecil ya bener. Saya gini, di mana pun nggak tahu. Dan juga ini bukan ibaratnya kita bilang botol yang mudah jatuh pecah ya, enggak. Saya tahu juga bisa melihat botol yang keras lah. Cuman ya tetap harus lebih berhati-hati. Iya, kan. Karena kan barang pecah belah kan. Iya sih, betul. Ya tujuan saya buka Oke Parfum ini untuk mengurangi kejahatan dan pengangguran sih Bang Gusti. Bisnisnya ini Oke Parfum. Dan mudah-mudahan saat ini Oke Parfum sudah membantu ekonomi anak muda milenial di seluruh Indonesia. Contohnya seperti Riau, Medan, Jawa Barat, ini sudah beberapa anak muda milenial yang sudah kita bantu dengan ekonomi dari Oke Parfum. Itu sih. Ya saya juga minta doanya Bang Gusti gimana yang jalankan Oke Parfum ini, para reseller itu bisa berkembang dan bisa bermanfaat buat banyak orang. Jadi kalau kayak misalnya Bapak misalnya kan, itu kira-kira sering nggak kepada misalnya para pelanggan lah, para pelanggannya
untuk kita nggak bicara tentang masalahnya kualitas dari aromanya, aroma udah pasti oke semua kan, udah pasti terjamin kan. Yang kita maksudin di sini maksudnya sebagai dia testimoni ini kira-kira Bapak minta masukan sama dia atau mana? Pasti. Pernah atau Saya pasti selalu minta masukan. Ketika sama Bang Gusti saya kasih, mau itu beli ataupun apa, besok saya datang ke tempat Bang Gusti. Saya akan tanya, gimana aroma yang saya kasih? Kira-kira bertahan kah di tubuh? Kadang-kadang ada karakter badan orang itu yang zat asamnya lebih tinggi. Ya. Ketika aroma parfum itu tenggelam, sementara dia pakai aroma itu yang soft. Aroma ini karakternya ada yang soft, ada yang tajam, ada yang slow motion. Iya. Ada. Kalau dia zat tubuhnya itu asamnya tinggi, maka parfum itu ketika dipakai baju itu bisa menguning dan aroma itu cepat redup. Tapi kalau zat asamnya rendah, dia pakai aroma yang rendah pun kadarnya, tetap aroma itu stabil. Apalagi dia pakai aroma yang keras. Iya ya. Pasti aroma itu tetap bertahan. Iya benar. Makanya kayak Bang Gusti pakai aroma Jumalon Elis, saya cium itu aroma identik antara keras antara tidak. Dia standar Di tengah-tengah deh udah ya. Berarti zat asam di badan Bang Gusti itu tidak terlalu tinggi. Iya. Ketika Abang pakai yang zat asam Abang tinggi, Abang pakai aroma yang standar, masih tenggelam. Tenggelam ya. Iya. Banyak berarti fungsinya. Nah terus nih Bang, penggunaan parfum itu kan Pak, kira-kira Pak. Iya, ini penggunaan parfum ini sebenarnya lebih baik digunakan di spray langsung ke kain kah atau melalui urat dari tangan, kulit? Kalau sebenarnya edu parfum ini digunakan di kulit, di nadi yang cepat. Contoh di pergelangan tangan, di leher, kuping, rambut, kaki, pusat. Tapi kan orang tidak mungkin memakai parfum coba di sini dulu gini. Makanya rata-rata makainya di pakaian. Tapi ingat juga cara pemakaiannya mesti minimal 15 cm. Nah, itu yang harus tahu nih ya. Kalau dia langsung teman-teman itu akan bercap. Karena air aja pun yang kita lengketkan ke pakaian, pasti akan bercap. Iya. Apalagi yang namanya kimia minyak. Iya. Jadi ya memang cara pemakaian parfum itu yang benar ya di tubuh. Ya. Cuman orang kan mau cepat, malam minggu mau kencan, biasa di pakaian. Jadi kalau misalnya kayak Bapak, Bapak lebih dominan menggunakan langsung menyentuh ke bagian tubuh kita atau baju kan Bapak? Kalau saya yang tahu pastinya identik gimana? yang pastinya saya pakai parfum saya di pakaian sama di rambut. Saya taruh di tangan, di tangan saya gini, saya taruh di rambut. Yang rambut lagi rembab. Iya. Pasti akan wangi terus. Iya. Gak ada efek sampingnya sih. Nah, tuh dengerin tuh guys, yang belum tahu tuh kan jadi tahu nih kan kalau misalnya ini dah. Nah, ini bicara tentang networking ya Pak, jaringan kan Pak? Iya Bang, jaringan. Ya namanya Bapak sebagai pedagang, pengusaha kan kita yang paling harus betulan kita jadikan prioritas utama untuk gimana caranya untuk mau secara pembeli atau juga jaringan juga dengan sesama pengusaha gitu. Itu kira-kira di zaman sekarang ini apa yang cara yang terbaik versi pasar ya? Iya. Nah, kalau saya Bang Gusti gimana ya? Yang paling terutama kalau menarik pasar itu bukan karena murahnya. Yang paling utama adalah kualitasnya. Kualitas, oke. Karena ketika kualitas kita bagus, pasti para konsumen akan cari di mana ini brand kayak apa. Dan siapa penjualnya. Dan mudah-mudahan sejauh ini tim kita yang ada di Kepri, Batam, Jawa Barat, Pekanbaru, sejauh ini penjualannya tidak akan pernah turun, bahkan meningkat. Kenapa? Mereka memang benar-benar cari kualitas tentang Oke Parfum. Dan Oke Parfum ini memang diakui. Bukan kita membanggakan Oke Parfum ini, hebat nih aromanya. Dan memang saya tanya beberapa orang konsumen ke lapangan, langsung saya turun dan aromanya diakui. Dan mereka itu tidak tahu nih saya pemilik Oke Parfum. Tidak tahu. Nggak tahu. Saya ingin cari tahu tentang aroma Oke Parfum. Iya. Nah itu kan Gusti. Bukan bahan. Padahal persaingan Oke Parfum ini banyak kompetitornya. Ada brand A, brand B, brand F. Tapi saya tetap konsisten dengan kualitas. Nah itu oke Pak. Baik. Kayak Bapak bilang kompetitor kan kita banyak kan pasti kayak Bapak kan. Dengan yang brand yang bersama juga kan. Pasti. Belum lagi juga istilah dengan kelompok tim kerja sama Bapak juga kan. Mungkin juga mereka permisi sama buat bangun ada brand-brand juga
Walaupun itu dari Bapak. Nggak, Kunci dia, utama atau gimana, Pak? Dia gini, Pak. Ketika Bang Gusti adalah salah satu mitra kita, mitra di OK Parfum. Ketika dia mau perang dengan brand lain, dia bukan bermain di harga. Tinggal bermain cara public speakingnya gimana, cara kekeluargaannya gimana. Karena ketika mereka sudah satukan kekeluargaannya, kekuatannya, maka mereka akan bisa gempur tuh pasar dengan produk kita mendukung, dengan cara mereka buat kalau sekarang geng-geng motor itu apa namanya, klub ya. Klubnya diperkuat mereka kekeluargaannya, maka mereka pergi nanti di suatu tempat kunjungan, pergi suatu tempat, dan bahkan SPG kita juga berjalan terus di Jawa Barat lah ya. Dan di salah satu kampus terbesar itu di Jawa Barat itu ITB. Di koperasi ITB itu adalah yang pemegang satu-satunya brand di seluruh Indonesia baru OK Parfum. Iya, Pak. Iya. Bapak nanti kalau jalan-jalan ke Jawa Barat, masuk kampus ITB, koperasi terbesar ITB adalah salah satu parfumnya OK Parfum. Dan itu sudah diakui oleh rektor ITB. Di koperasinya, Pak ya? Iya, koperasinya. Dan diakui ini OK Parfum kualitasnya. Dan sudah diuji sampai ke lab di ya? Universitas Indonesia. Iya. Dan diakui ya. Kenapa mereka kok atas dasar apa yang menguji ini, karena Bapak? Kan yang namanya kampus ITB ini kan memang kalau di Medan USU, kampus negara, pemerintah. Dan dia memang betul-betul harus diuji, Pak. Kira-kira menyelakakan orang nggak? Iritasi nggak? Maka mereka harus uji di lab. Maka OK Parfum ini diterima oleh lab, laboratorium. Maka diterima pasar nih OK Parfum. Oke, baik, Pak. Nah, yang saya tangkap ini, jadi bicara tentang uji tadi ya. Kalau di dalam dunia wangi-wangian nih, Pak, ya kan? Seperti Bapak kan. Ini kita yang kita lihat kan sisi yang baiknya. Ya. Kayak sisi yang berbahayanya di parfum ini bukan apa ya maksudnya. Nah, kira-kira misalnya yang ditakutkan itu apa, Pak, istilah kandungan yang berbahaya misalnya untuk bagi orang? Kalau parfum ini membahayakan itu ada yang namanya dengar nih, etanol. Nah, ini kalian harus tahu nih, yang bagi belum tahu. Bapak tahu campurannya di zamannya Covid kemarin tuh ada namanya Nestager. Oh, ya. Itu bisa untuk kandungan parfum, tapi itu tidak baik untuk parfum. Karena kan alkohol itu. Iya. Maka kuman itu katanya hilang. Itu memang benar. Itulah yang namanya kandungannya parfum ini semua menggunakan alkohol. Itulah ada yang namanya alkohol tadi terbuat dari nabati, bukan dari hewani. Itulah yang bisa dibuat bawa ibadah karena dia dari nabati. Mungkin ini nggak bisa gue jelaskan, Bang Gusti, karena ini kan rahasia, mungkin rahasia produksi. Tapi tidak boleh digunakan yang salah satunya metanol. Metanol ya, nggak boleh. Karena itu membuat umur anak 7 tahun bisa iritasi, panas. Mungkin mudah-mudahan kalau OK Parfum tidak panas, tapi kalau kita habis mandi kita gunakan di leher panas. Iya. Kan baru terbuka pori-pori kita habis mandi. Ketika kita pakai parfum pasti panas. Iya, Pak. Tapi sebenarnya iya benar memang. Aku tadi bertanya pasti, karena kan pori-pori hangat nggak panas ya, hangat aja. Pori-pori kan lagi terbuka. Iya. Jangankan parfum yang kelas harga 100.000, parfum yang harga 5 juta pun ketika kita habis mandi, ketika terbuka pori-pori, suhu panas ini pasti akan panas. Oke, Pak. Nah, ini, Pak, ada yang saya sedikit lumayan heran sih, agak bingung juga sih kalau bicara tentang parfum nih misalnya. Contohnya kalau kita bilang apa yang buat parfum itu, Pak? Kok bisa kadang-kadang di Eropa sana atau misalnya bisa juga di Eropa, seputaran Asia. Karena harga parfum ini dari mulai yang termurah bahkan juga sampai yang harganya itu bisa sampai ratusan juta, Pak. Yang ratusan juta itu apa, Pak, bahannya, Pak? Sebenarnya apa sih hebatnya, Pak? Sebenarnya bukan mahal benar. Hebat. Ketika saya duduk di kafe sana, harganya kopinya 100.000. Ketika saya duduk di Starbucks, kopinya harganya 5.000. Sama-sama kopi, sama kan? Tapi yang berbeda brandnya itu yang buat dia mahal. Tetap yang namanya brand Italia tetap lebih mahal. Seperti contohnya Versace, Prada. Kenapa dia bisa buat? Karena sudah punya nama ini brand Italia dibandingkan brand Indonesia, Bang Gusti. Karena OK Parfum dibuat di Indonesia. Tapi jangan salah loh, Pak. Kopi kayak tadi Pak Mas. Ketika sudah mulai petani Indonesia kita sudah mulai apa, ada kemajuan untuk kemajuan negara kita yang misalnya. Ini. Tapi alhasil sekarang mereka kalah, Pak. Benar, Bang Gusti yang bisa, Bang Gusti maksud itu kalah, benar. Tetap kalah cara penjualan. Tapi Indonesia ketika
kopinya dijual dengan harga 99.000 tetap laku. Tapi mereka tetap bisa bertahan. Tapi pindah-pindah lokasi Pak sekarang, Pak. Ya, tapi tetap bisa bertahan, Bang Gusti. Ketika Men Rabik jual kopi 1 gelas 100.000, besok orang nggak datang. Pasti. Karena brand itu salah satu berpengaruh. Nah, bicara kan kayak tadi Bapak bilang kan, harga kita nggak bisa kita buat kayak mereka. Apakah itu bukannya malah lebih bagus sebenarnya untuk mengalahkan strategi mereka dengan kita punya kualitas yang sama, Pak? Nggak bisa, Bang Gusti. Karena udah saya pelajari beberapa ilmu untuk marketing di pasar yang nggak bisa. Seperti parfum nih ya, Parfum. Parfum. Itu karena parfum ini apa Pak yang buat hambatnya, Pak? Kalau misalnya brand tadi kan saya bilang apa sih yang buat mereka tuh bisa? Nggak bisa karena gini, Bang. Aku udah coba beberapa kali. Contohnya Nike. Banyak di pasaran tuh Nike itu Nike Jordan, Force One, yang harga 3.000, 2.000 dengan bentuk yang sama dengan kotak yang sama. Tapi kenapa yang asli itu harganya 5 juta, 6 juta? Dan itu memang mempunyai karakter tersendiri. Berarti mereka punya formula sendiri, Pak. Iya. Ada satu misalnya 2 gitu yang kita nggak tahu kan. Dan contohnya Oke Parfum ini di Medan lah pada umumnya, pusatnya parfum di Medan ini banyak. Orang pada cari tahu sekarang. Mungkin Oke Parfum belum begitu besar penjualannya, tapi orang cari tahu gimana Oke Parfum ini bisa bertahan sampai saat ini. Maksudnya gimana, Bro? Gimana Oke Parfum dengan penjualannya segitu bisa bertahan sampai saat ini? Kenapa brand-brand yang lain itu pada tumbang semua? Pada tumbang nih, pada tidur semua nih. Ada beberapa brand yang saya lihat kawan-kawan kita sedudukan tumbang semua. Berarti dalam artian maksudnya gini, maksudnya berarti mereka mencoba cari di mana yang didapat mereka fondasi tempat Bapak istilahnya di situ titik utamanya, maksudnya mau pasti masakan Bang Gusti itu nasi goreng jengkolnya itu pasti bumbu sendoknya 1 biji nggak Bang Gusti tahu, nggak kasih tahu ke kuliner manapun. Ketika Bang Gusti kasih tahu, mereka akan cover. Pasti nggak akan kasih tahu. Saya Zoko sekarang 100 juta, Bang Gusti nggak mau kasih tahu. Nah itu dia, saya juga gitu. Makanya Oke Parfum sampai sejauh ini tetap bertahan. Wah ini kalau saingannya banyak betul nih Bang Gusti. Iya. Banyak betul ini saingannya. Dan yang saya tahu juga Pak, hanya di parfum lah sepertinya yang merek dagang atau merek dagang produk ini Bang Gusti tidak menjelaskan komposisi, Bro. Minggu lalu kita masih ketemu sama Bang Gusti. Iya. Bang Gusti begitu lewat pakai aroma apa? Jo Malone English Press. Iya. Aku bisa buat aroma itu. Bang Gusti pakai yang ori. Iya. Aku bisa buat aroma itu sama karakter. Sama ya. Karakter. Ini saya nih contoh buktinya yang udah nyoba punya itu yang harga kita buat dulu sama. Harga 2 juta. Yang mirror saya kasih dengan harga yang 60.000 sama karakter. Sama. Tapi kenapa Oke Parfum tidak bisa jual 2 juta? Besok lari semua. Kenapa? Karena Jo Malone itu udah punya nama. Kan kita yang menirunya. Kalau ibaratnya brand Amerika, kita Jepangnya punya ini. Nah, itu. Tapi kita bisa mengurangi yang mahal menjadi murah. Iya. Tapi dengan karakter yang sama. Iya. Gitu. Dimana anak muda milenial itu bisa mengikuti sama seperti yang orang-orang di atas. Bisa wangi-wangian dengan karakter yang sama. Iya. Dan saya ini salah satu membantu di mana orang bisa wangi dengan harga yang ekonomis. Iya, karena ini Pak ya, yang namanya istilahnya aroma harum atau apa lah. Kita nggak bicarakan masalah untuk perempuan atau juga laki-laki, siapapun itu. Yang paling terutama kalau dia misalnya punya fisik, mohon maaf nih kalau ada yang punya fisiknya nggak bagus sekali atau apa ya. Tapi juga kalian tahu semuanya itu, sejelek apapun orang, sejelek apapun dia, mau hitam atau apa, tapi ketika dia beraroma, ketika kita papasan dengan dia itu aromanya itu kita hirup sangat harum. Sejelek apapun dia, pegang jam saya pasti langsung nilai plus di sini gitu Mas. Itu Pak. Luarnya aja harum apalagi dalamnya. Iya. Kalau perempuan gini-gini langsung Gusti. Iya. Memang iya Pak. Jadi kita hidup ini memang harus penuh dengan wangi-wangian. Jadi kalau bisa aku bilang tuh kan, kalau bisa aku bilang, ibaratnya sejelek apapun misalnya laki-laki, mau dia berpenampilan dia dalam pakaian nggak terlalu jago kali untuk nge-match pakaiannya yang unik, yang keren, kreatif atau apa. Tapi ketika dia misalnya wangi aja Pak,
Makanya saya Enggak cewek itu masih. saya Ada ini nervous. lebih semangat lagi nih bagus nih. Saya mau buat anak muda milenial itu teridentik dengan aroma oke parfum. Kak. Udah berapa menit? Tengok intip aja intip dari samping. Saya memang mau buat anak muda milenial itu Hah? anak milenial itu teridentik dengan oke parfum. Gimana anak muda milenial itu terimitasi dengan namanya malam Kamis dan malam Minggu. Saya mau buat anak muda milenial gimana teridentik dengan oke parfum. Pasti kalau anak muda milenial, anak muda teridentik malam Kamis nih, siap-siap nih pakai parfum. Malam Minggu nih siap-siap. Saya mau buat anak muda milenial di seluruh Indonesia. Malam Jumat enggak? Makin banyak nanti anak orang. Saya dari selama Bapak ini ngobrol di pikiran saya dah. Itu yang mau kita hindari. Malam Jumat mah kawan. Saya di pikiran saya udah malam Jumat ini. Kok nggak dibilang-bilang sama Bapak ini? Nggak malam Jumat Pak, kayaknya lebih enak nih pakai wangi-wangian ya kan? Bidan yang kaya kan.